Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah? Makanya jangan minta apa-apa ke siapapun sebelum minta ke Allah. Kalaupun harus minta, cukup di mulut. Karena penderitaan kita itu adalah berharap dari selain Allah. Galau, sedih, kecewa, sakit hati, marah, jengkel, dendam, memutuskan silaturahim, akhlak jadi jelek, karena ngarap-ngarap dari makhluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua dalam genggaman-Mu ya Allah. Pertemuan ini pun Engkau yang menakdirkan. Ya Allah, kami mohon kepadamu limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami hakul yakin padamu, ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untukmu. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah,
Apabila sekiranya umat ini berkumpul, bersatu, mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Ini kajian tauhid di sini jelas, ya. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah nggak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan, tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah, jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah dan Allah yang menjaga kita. Halo? Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah? Ha? Kalau nggak dikasih ilmunya, nggak bisa. Nggak dikasih ide, nggak ngerti. Mikir setakar kebek. Tahu setakar kebek? Mikir abis-abisan. Kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar. Jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah. Semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu. Lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai, jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya, keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat hadirin. Kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan, ini nikmat besar. Dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai.
Lanjut. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, ini penting nih. Kalau mau minta sesuatu, minta ke Allah. Karena cuman Allah yang punya segalanya. Minta ke makhluk, mau bagaimanapun makhluk akan menolong kita, enggak kejadian. Kalau Allah tidak ngasih. Capek-capek minta ke makhluk. Semua makhluk yang kita harapkan tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Walaupun mungkin orang mau ngasih manfaat, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Makanya jangan minta apa-apa ke siapapun sebelum minta ke Allah. Kalaupun harus minta, cukup di mulut. Hati, enggak bisa. Hati, was'alillah. Wa idza sa'alta, dan apabila engkau mau minta, fas'alillah, maka mintalah hanya kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, semuanya adalah milik Allah. Mau minta apa aja. Semua yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tanpa izin Allah nggak kejadian. Apapun yang kita inginkan, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Aduh, kalau bisa yakin kayak gini udah enak sekali. Karena penderitaan kita itu adalah berharap dari selain Allah. Galau, sedih, kecewa, sakit hati, marah, jengkel, dendam, memutuskan silaturahim, akhlak jadi jelek, karena ngarap-ngarap dari makhluk. Padahal makhluk tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Maka seperti yang tadi pagi dibahas dalam ceramah pagi, kita sering takut tidak punya rezeki. Salah. Takut Allah tidak memberi rezeki. Takut Allah tidak membukakan pintu rezeki. Takut Allah menutup, mempersempit pintu rezeki. Karena rezeki itu cuma Allah yang membuka menutupnya. Saya takut tidak punya jodoh. Salah. Takut apa? Nikah sama jodoh orang. Makin kacau nih. Saya takut tidak diberi jodoh. Saya takut sakit. Ini nanti yang beda lagi nih. Saya takut digigit anjing. Harusnya bagaimana? Takut anjing menggigit. Sama aja. Takut Allah mengizinkan anjing menggigit. Saya takut dibegal. Takut Allah mengizinkan begal. Semua begal juga makhluk ciptaan Allah. Yang ngasih makan begal siapa? Allah. Kenapa Allah? Udah aja dimatiin. Ya, nggak rame. Semuanya di dunia baik, gak seru. Penggugur dosa kita kan orang-orang yang nipu, yang berbuat jelek. Yang jelek itu kalau kita yang jadi begal. Kita yang jadi maling, na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang maling ke kita, itu tidak buruk kalau disikapi dengan sikap yang benar. Yang pasti buruk itu kalau na'udzubillah kita yang jadi orang jahat nih. Suami takut istri, STI, harusnya bagaimana? Tuh kan, takut, nggak berani jawab. Tahu STI? Suami takut istri, harusnya bagaimana? Suami berani ke istri. Harusnya takut. Ulangi, kenapa jadi lupa nih saya nih?
Harusnya suami takut tidak disukai Allah sehingga istrinya jadi ujian bagi dirinya. Paham? Kalau suaminya banyak dosa, nanti bisa salah satu buah dari dosanya istrinya atau suaminya atau anaknya yang menjadi jalan cobaan bagi dirinya. Takut setan. Setan lemah. Kita ditipu setan bukan karena setan hebat, tidak. Kita ditipu setan karena Allah mengambil perlindungannya. Bisa dipahami? Kita bekal ketipu setan kalau Allah mengambil perlindungan dari kita. Jadi bukan setan yang gagah. Makanya wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong, kalau tadi minta sesuatu, sekarang kalau kita dalam ancaman apapun harus berlindung ke Allah. Karena semua yang mengancam kita pasti makhluk ciptaan Allah, pasti makhluk milik Allah, pasti makhluk dalam genggaman Allah. Tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Aduh, kalau sudah yakin kayak gini udah ajek hidupnya tuh. Jangan berharap ke makhluk, karena makhluk tidak bisa diharapkan. Boro-boro menolong kita, makhluk itu menolong dirinya sendiri aja nggak bisa, kalau tidak dengan izin Allah. Kita nih, sekarang kita berharap orang nolong kita, dia untuk nafas saja Allah yang nolong. Untuk jantung berdetak saja, Allah yang ngedetakin. Bayangkan, kita berharap kepada orang yang buat ngedetakin jantungnya aja nggak tahu. Untuk nafas aja diberi nafas. Untuk mengalirkan darahnya, Allah yang mengalirkan. Bayangkan, kita berharap kepada orang yang untuk dirinya sendiri aja dia tidak mampu. Kalau Allah nggak nolong. Orang itu bisa mikir karena Allah yang ngasih pikiran, Allah yang bikin otaknya, Allah yang ngasih idenya. Dia nggak bisa mikir tanpa izin Allah. Makanya latih dari sekarang seminimal mungkin berharap ke makhluk. Kalaupun nanti mau pinjam uang, pinjam motor, pinjam pulpen, harus ke Allah dulu. Ya Rob, ampuni saya. Pulpen ketinggalan. Saya pinjam pulpen ya Rob. Bro, pinjam pulpennya. Modal dong. Ya Allah, jangan pelit. Nggak boleh begitu hadirin. Belum diizinkan. Sakit hati jangan. Udah. Bagaimana kalau kita pinjam pulpen, dia tidak ngasih pinjam, bagaimana yang kita lakukan? Apa? Perasaan tiap ceramah ini dibahas, kalau ada yang tidak menyenangkan. Oh ini juga tidak jawab nih. Saya jadi jengkel. Saya nggak boleh berharap, terserah. Kalau pinjam pulpen, dia nggak ngasih pinjam, apa yang kita katakan? Pelit lo, bukan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena semua ketidaknyamanan, situasi yang tidak enak, situasi yang tidak cocok dengan keinginan, mesti itu ada dosa kita yang mengundang. Siapa tahu selama ini kita pelit atau kita pernah pinjam tapi nggak kita pulangin,
Allah tahu sejarah pulpen kita. Tapi pelan istighfarnya. Karena ada yang pinjam pulpen, nggak bisa, astagfirullahaladzim. Nah, itu beda ya. Itu nggak jelas, itu istighfar, minta ampun, tapi jadi dia yang salah. Harusnya astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Jadi ketika kita minta ke manusia, berharap dari manusia, dan manusia tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus segera istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Pasti dosa saya yang mengundang ini. Astagfirullah. Pelan. Fokusnya ke dosa diri. Dia hanya jadi jalan pemberitahuan dari Allah bahwa kita pernah berbuat salah. Tidak perlu marah kepada orang yang nggak minjemin. Berat nih kayaknya wajahnya pada melawan gini. Nah, jadi rumit gini. Kan dia yang pelit. Ya udah terserah ya. Kita tidak no debat. Sama para suami ngasih uang ke istri, terus kata istri, "Hah? Cuman segini, Pak?" Astagfirullah, bukan begitu. Ya Allah, ampuni saya. Saya belum jadi suami yang bisa memimpin keluarga ini. Sehingga istri kurang menghargai saya. Ini pasti karena dosa saya. Karena kalau suaminya diberi wibawa oleh Allah, istri mudah dibuat nurut. Ingat ceramah tadi, ada guru, murid di sekolah nurut, diam. Di rumah anaknya enggak nurut. Harus bagaimana? Jawab, istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Coba kenapa anak enggak nurut di rumah? Murid cuman ketemu beberapa jam. Anak ketemu tiap hari. Allah tahu tiap saat. Berapa banyak nasihat yang baik buat orang lain, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Udahlah, nggak usah jauh-jauh. Jadi penceramah, welah. Ya, ini jamaah datang paling sejam setengah. Selebihnya nggak tahu siapa yang ceramah ini. Tapi yang di rumah tahu bedanya ceramah dengan kelakuan. Dan Allah lebih tahu lagi, maha tahu ceramah, kelakuan, hati. Allah tahu ceramah ini niatnya apa. Allah tahu ceramah ini dia sendiri melakukan atau tidak. Allah tahu ketika dia melakukan ikhlas atau tidak. Salah satu tegurannya dibuatlah, misal istrinya tidak mau dengar, anak tidak mau nurut. Jadi harus bagaimana nih? Kalau kepala keluarga kurang ditaati oleh keluarganya. Jawab lelaki. Pelan. Bukan jawabannya yang pelan, istighfarnya yang pelan. Istighfar, bukan begitu istighfar, tapi ketika istighfarnya sing jujur, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun. Allah tahu kita minta ampun. Jawab. Allah tahu pikiran kita lagi mendeteksi kesalahan-kesalahan kita. Siapa yang bisa membuka kesalahan kita kepada kita? Nanti memori kita kebayang, aduh iya, ini yang enggak cocok. Ditolong nanti oleh Allah. Oh iya, saya kebanyakan lihat HP yang sia-sia. Oh iya, saya ngajinya ria. Oh iya, saya tahajudnya acting. Allah nanti ngebuka memori dosa kita. Allah yang bisa ngebuka pikiran kita. Mungkin yang pertama dibuka
dosa-dosa besar. Aduh, astagfirullah, lama-lama dosa-dosa sedang, astagfirullah, lama-lama dosa kecil, lama-lama dosa halus. Nanti istighfar terus, lama-lama bukan hanya dosa halus, tidak beramal juga istighfar. Lama-lama istighfarnya diistighfarin. Rumit ya. Karena berapa banyak kita istighfar tapi enggak serius. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kan sama dengan maafin. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita. Allah mengetahui segalanya. Nanti Allah yang ngebuka. Makanya stop berharap ke makhluk. Latih hadirin. Kalau udah berharap ke makhluk, Allah tahu tidak? Allah tahu tidak? Allah suka tidak? Tahu cirinya Allah tidak suka? Ketenangannya dicabut. Jadi nggak enak hati kita. Kalau meminta tolong ke Allah saja, semua yang mengancam itu adalah makhluk Allah juga. Misalkan ini ada orang zolim, mana yang kira-kira bisa lebih tenang? Boleh jadi yang dizolimi lebih tenang. Kalau orang yang dizolimi ini orang yang beriman teguh. Tapi yang ngezolimin bisa menderita luar biasa. Karena Allah yang membulak-balik hati. Nah, makanya kita harus yakin bahwa jikalau semua orang berkumpul, semua nih mau ngasih satu butir nasi, tapi kalau Allah tidak menetapkan nasi itu untuk kita, sampai tidak? Nah, tenang saja. Kalau gitu untuk apa dong kita ikhtiar? Kita ikhtiar itu diperintah oleh Allah. Ihfazillah yahfaz. Dan Allah udah janji kita akan dapat takdir. Kalau kita menjaga apa yang Allah sukai, Allah ngejaga kita. Kenapa sahabat Nabi ada yang terbunuh? Padahal sepenuhnya yakin ke Allah. Emang terbunuh di jalan Allah tidak dijaga oleh Allah? Izin Allah, malah dapat masuk surga tanpa hisab. Yang membunuh, yang terbunuh, dua-duanya bakal mati. Bedanya yang terbunuh di jalan Allah masuk surga tanpa hisab, yang membunuh direbus lama-lamanya. Jadi penjagaan Allah itu sesuai dengan ilmu Allah. Dan sukses itu adalah nah kayak gini gatel ya, izin Allah. Kalau ini badan milik saya nggak usah pentol begini. Coba hese lagi. Astagfirullah, pasti ada dosa nih. Tapi enak kalau ngegarukin. Untung kuku saya keras ya. Coba kalau lembek. Masya Allah. Tadi lagi ceramah, tiba-tiba lalat mencok di hidung. Lalat ciptaan siapa? Apa yang sedang dilakukan lalat setiap saat? Bertasbih. Lalat bisa terbang izin Allah bukan? Mencelok di hidung ini izin Allah bukan? Harus digimanain? Jawab. Disemprot pakai lalat pergi, kita yang ngagol. Istighfar hadirin. Jangan-jangan dosa apa nih? Mungkin sujud kurang nempel hidungnya. Atau tadi waktu ngaca pikirannya nggak ingat Allah. Tidak ada ruginya kita istighfar. Masya Allah. Terus kita dengar orang ngancam kita. Bisa terjadi nggak ancaman itu ke kita? Kalau Allah tidak izinkan? Tidak. Gini ya, ini tubuh milik Allah. Sepenuhnya. Ini tubuh nggak bisa jatuh. Satu helai rambut pun
tanpa izin pemiliknya. Ini tubuh gak bisa mati kecuali sudah waktunya. Lalu Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa pada waktu yang sesuai dengan kehendak Allah, di tempat yang dikehendaki Allah, dengan cara yang dikehendaki Allah. Baru mati kita ini. Adakah penyakit yang bisa membuat kita mati? Terserah. Mau saya tidak boleh berharap, tapi asli jengkel hadirin jawab. Adakah penyakit yang bisa membuat kita mati? Atulah, jangan cuma saya yang semangat. Adakah penyakit yang membuat kita bisa mati? Enggak. Apakah virus bisa membuat kita mati? Yang mantap? Gak bisa. Kita mati itu penyebabnya waktunya tiba yang ditetapkan Allah. Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita dengan cara yang Allah kehendaki. Mungkin lewat sakit, mungkin lewat ketabrak, mungkin lewat ketembak. Semuanya pada mati nanti. Nah, orang ngancam ke kita mati, kalau kita enggak ditetapkan, enggak akan kena kok. Makanya teruslah berlindung kepada Allah. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah menimpa kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Oh, gimana sih kalau kita berlindung? Allah nanti yang menetapkan takdir terbaik bagi kita yang dijanjikan. Misal ya, la in syakartum la adzi dan kita syukur, udah janji Allah bekal ditambah nikmat. Kita kufur, nauzubillah, udah jaminan laknat yang datang. Makanya patuh saja apa yang Allah sukai, cari ilmu, Allah suka, amalkan dengan ikhlas, dah di sana aja hidup kita. Nih, ada hadis lain, ini juga hadis Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Antusiaslah, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Lihat perintahnya ya. All out, semangat. Ini manfaat untuk dunia, lakukan. Ini manfaat untuk akhirat, lakukan. Semangat. Dan minta tolong. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Ini perintah nih. Semangat, antusias, apapun yang manfaat bagi dunia akhirat, doa yang banyak, jangan lemah. Dengar lanjutannya ya. Wa in asobaka syai'un, dan jika engkau ditimpa sesuatu, wa in asobaka syai'un falatakul, janganlah kamu berkata lau anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah engkau berkata, duh, kalau saja saya berbuat begini, tentu jadi begitu, jadi begini. Andai saya berbuat begini, nanti begini, begitu. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, dia lakukan. Jadi kalau sudah terjadi, baru kita mengatakan ini sudah takdir. Awalnya lihat, sama perintah yang tadi, ihfazillah yahfaz. Betul tidak? Fa'innallahu, karena perkataan seandainya taftahu amal syaitan, dapat membuka amalan setan. Coba kalau enggak ikut pengajian, akan kehujanan. Udah jelas lagi basah kuyup, ya kan?
Kalau sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini emang udah takdir. Kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, barang siapa yang memenuhi hatinya dengan ridho terhadap takdir, maka Allah akan memenuhi dadanya dengan kecukupan, keamanan, dan kepuasan, qanaah. Dan Allah akan memusatkan hati hambanya yang ridho untuk mencintai Allah kembali dan bertawakal kepadanya. Namun barang siapa yang bagian dari ridho tersebut luput darinya, dia tidak terima takdir, tidak yakin ke takdir, tidak percaya ke takdir, maka hatinya akan dipenuhi dengan kebalikan dan dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang menjauhkannya dari kebahagiaan dan keberuntungan. Tenanglah hadirin, ada Allah, benar? Fokus saja, belajar, cari tahu apa yang Allah suka, lakukan. Jangan risau tentang rezeki, karir, jodoh, minta. Tetangga saya punya mobil, doakan supaya berkah. Saudara pengen mobil yang sama, minta. Tetangga juga yang ngasihnya Allah. Gitu? Gak usah ribet-ribet. Ini tanah makin mahal, gimana? Biarin? Tanah mau semahal apapun, kalau Allah ngasih ke kita, dapat nggak? Dulu waktu kita mau beli tanah yang di depan, ingat sekali. Lapor ke Uwah Khair Afandi dulu. Uwah Khair Afandi itu pimpinan pesantren Manonjaya. Wah, ini tanah harganya makin mahal. Tahu jawaban beliau? Keun bae, biarin. Minta dikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Minta banyak aja sekalian. Lunas. Di Australia dulu 1 kapling 3,5 miliar. Sekarang 9 miliar, 10 miliar dengan kapling yang sama. Bagaimana? Biarin aja. Pertama, itu bukan punya saudara, ya kan? Yang kedua, nggak nyumbang juga. Biarin, minta aja ke Allah. Gimana caranya supaya itu jadi bagian dari masjid? Alhamdulillah kebeli. Ada aja rezekinya. Begitu? Enak tidak hatinya? Jangan takut hadapin hidup ini. Ada Allah, penguasa takdir. Masalah kita itu kebanyakan ngurusin yang bukan urusan. Segala dibahas, segala dipikirkan, segala dicari. Coba. Ada yang kerja tuh berkualitas karena ingin dinilai atasan. Tapi giliran sholat tidak berkualitas. Aneh. Dibikin saja oleh Allah atasannya enak, dipecat dia. Dibikin saja dia tidak mampu berbuat, nggak akan bisa. Harusnya kalau ingin dinilai orang pakai yang terbaik, ingin dinilai Allah sholat yang terbaik. Kita melakukan ini ingin terbaik, tapi sholat tidak terbaik. Ingat tes ini, coba jujur ya, punya uang 120.000, mana yang akan disedekahkan? Kalau nggak berani ngomong, nggak usah ngomong. Kalau mau jujur ngomong. Berapa? Ternyata 125. Jadi berapa sekarang? Hah? Wah, mulai gak goyang nih. Antara 20 dan 5. Ternyata 127. Jadi
Jadi berapa? Nah, ujiannya begitu. Kita jarang memberikan yang terbaik ke Allah, betul? Itulah masalah kita. Jadi tetek bengek masalah ini, itu, anak, suami, istri, kesehatan, tetangga, bisnis, usaha, dagang. Nah, itu bukan masalah itu, bukan masalah. Masalah kita tuh nggak menjaga apa yang Allah sukai, baik hati maupun amal. Ini Darut Tauhid, DT Peduli, Lembaga Amil Zakat Nasional DT. Tidak ada satupun orang menitipkan uang untuk jadi jalan kemaslahatan kecuali Allah yang menggerakkan. Ini banyak usaha, toko, tidak ada satupun yang datang beli kecuali Allah yang menggerakkan. Travel, sekarang boleh umroh mandiri. Beberapa travel ada yang galau, wah nanti gimana? Tidak ada satupun yang daftar kecuali Allah yang menggerakkan. Niatkan, kita bukan nyari klien, tapi kita niat memuliakan tamu Allah ke tanah suci. Allah udah tahu niat kita. Lakukan yang terbaik. Dagang jeruk, dagang dukuh. Tidak ada satupun pembeli kecuali Allah yang menggerakkan. Pastikan dagangannya benar, timbangannya presisi. Yang mentah pisahkan, yang matang, yang hampir udah sangat matang pisahkan. Gak usah pakai bohong, gak usah pakai muji-muji. Ini duku spesial, baru dilihat aja udah bahagia. Bohong. Bagaimana manis? Ini namanya dukuh madu. Bohong. Gimana kalau ditanya, ini dukuhnya manis atau tidak? Jawabannya gimana? Nggak tahu, kecuali dikunyahin tiap duku. Tapi kita juga jangan sok-soleh yang membingungkan. Nggak tahu, jangan gitu loh Pak, jangan nyiksa, nggak boleh. Silakan dicoba. Kalau manis, alhamdulillah. Kalau ini satu pohon, mungkin rasanya sama. Kalau ini pohonnya beragam, mungkin beda-beda. Kalau gitu saya nggak jadi beli padahal udah nyobain 5. Dan itu yang paling gede. Bagaimana? Dendam jangan? Jawab. Halal. Allah lihat tidak? Di sini segede gini Allah tahu tidak? Tenang. Ya Allah. Halal. Berapa ini duku? 20.000. 5.000 ya? Marah jangan. Kenapa harus marah? Duit-duit dia, duku-duku kita. Belum boleh Bu, ini modalnya 16.000. Ya udahlah, 6.000. Izin Allah tidak dia datang. Jawab. Gimana nih? Emosi jangan. Benar istighfar. Astagfirullah. Pelan ya. Ya Allah. Ujian. Ibu kenapa ibu ini nawar 6.000? Karena duit saya cuma segitu. Anak saya pengen duku. Tapi banyak. 1 kilo. Mau ambil. Wah rugi nanti. Kamu nggak rugi. Ini duku milik Allah. Dititipkan ke saya sebagai ladang amal. Allah lagi ngeliatin Bu. Allah tahu anak ibu pengen. Di sini tukang duku ada 5 orang, tapi ibu datang ke saya. Allah yang menentukan ini ladang amal. Nggak usah ragu Bu. Namanya rugi, guys. Untung tuh bukan uang saja. Untung yang utama kalau jadi amal.
Ibu bahagia enggak? Ya bahagia dong. Nah, membahagiakan orang lain amalan yang sangat dicintai Allah. Emang niat saya dagang juga supaya Allah cinta ke saya. Silakan. Didoakan deh sing laku kagok punya duku sing ini 1 truk sekaligus ada punya truknya. Dagangnya jangan cuma di Indonesia, ke Mekah. Coba eta. Jarang pada ngedoain truk segala macam ya kan. Allah dengar tidak doa ibu ini? Dengar tidak? Oh, bisa diijabah tuh. Kalau kita sibuk dengan Allah, lebih ringkas urusan itu. Terakhir, orang punya utang ke kita, nggak mau bayar, ngeles terus. Apa yang kita lakukan? Benar istighfar. Bagus. Astagfirullah. Mungkin kita pernah main-main dengan uang orang. Mungkin dulu kita pernah ngutang dan kita menunda-nunda. Padahal kita udah dimampukan oleh Allah. Ini balasannya nih sekarang. Terus gimana yang ngemplang itu? Diapain tuh? Doa. Didoakan. Doa apa? Sing mencret atau apaan? Kenapa nggak ada yang berani jawab? Takut terkabul ya? Didoakan apa Pak? Supaya dia kaya jangan? Oh jangan dong, nanti dia lebih kaya dari saya gimana? Dasar dengki. Sekarang kita doain dia kena musibah, makin gak bayar. Dia mencret, malah duitnya habis pakai berobat. Coba gimana? Mau doa apa Pak? Mumpung ini teori ya, praktek rada berat. Dibatasi ya Pak ya. Ya Allah mudahkan rezekinya untuk membayar hutang saya gitu. Selebihnya terserah padamu. Udah gitu dia susah dikontak, bagaimana? Lapor ke polisi jangan. Tobat. Ampun ya Allah. Ini pasti ada dosa saya. Orang yang ngemplang itu dosa. Tapi terjadinya pada kita ada dosa kita. Doakan kebaikan. Ya Allah semoga yang berhutang ini, karena kasihan dia nggak akan selamat. Kalau mati nggak lunas dia nggak selamat. Janganlah kita dendam, rasain di azab kubur akhirat nanti. Itu gemes berarti. Oh ya Allah, aslinya saya jengkel. Tapi kata ceramah harus doa kebaikan. Cukupi dia asal cukup buat lunas hutang. Selebihnya mau diazab boleh asal udah lunas. Zolim. Ini permainan hati, doakan kebaikan. Ya Allah kuatkan iman, sehatkan. Sing tulus ya. Lancarkan usahanya. Bukan semata-mata untuk bayar utang ke kita. Mungkin banyak utang ke orang lain juga. Kenapa sih kita harus ingin orang lain sengsara? Padahal yang menundang masalahnya juga adalah diri kita. Terima kasih. Ini saya lihat wajahnya pada mikir. Supaya selamat banyak istighfar aja. Susah prakteknya? Ya nggak usah kalau gitu. Khusus untuk Bapak nggak usah. Yang membuat kita bisa mempraktekkan Allah Pak, kita cuma ingin dan sungguh-sungguh. Jadinya kita beramal itu taufik Allah. Pengen tidak, berusaha tidak, sungguh-sungguh tidak. Nah jadinya kita nanti sabar itu pertolongan Allah. Jadi sebetulnya enggak terlalu rumit hadirin. Cuma itu dia, nafsu itu tidak menyukai kita jadi orang baik.
Dan setan selalu nipu. Ya, selamat berjuang. Pendek kata, baca hadis ini ya. Jadi orang yang yakin ke takdir itu adalah orang yang selalu antusias. Semangat. Olahraga manfaat tidak? Semangatlah. Ada seorang hamba Allah penceramah, badannya Allah izinkan besar. Kemudian mulai ada banyak kendala di pembuluh darah. Ustaz, olahraga. Aduh, saya nggak ada waktu. Ustaz, tubuh ini amanah dari Allah. Tubuh disuruh dikasih makan, udah kita kasih makan. Tubuh disuruh istirahat, sudah dikasih istirahat. Tapi tubuh ini juga punya hak untuk olahraga. Makanya yang jarang olahraga, kurang amanah ke tubuhnya. Lihat saja nanti. Mesti banyak masalah. Sebisa mungkin. Tapi juga jangan menuhankan olahraga. Dengan olahraga saya jadi sehat. Oh tidak. Olahragawan juga mati semuanya. Benar? Bahkan ada yang mati lagi olahraga. Kenapa semangat sekali? Oh benar, saudara jarang ya olahraga. Bagi kita olahraga adalah amal soleh. Mau sehat, buat apa sehat? Kayak enggak, sehat itu supaya kita bisa nambah ibadah. Punten Pak, saya harus berusaha minta ke Allah supaya diberi tubuh sehat. Karena kalau enggak, banyak jadwal yang udah dirapatkan, dipersiapkan, nyewa sound system, terus enggak datang. Sedih kan? Dan kalau kita sakit, jadi beban. Kerjaan gak bagus. Ibadah jadi kurang berkualitas. Jadi kita minta sehat. Berusaha sehat. Tapi udah doa, udah berusaha, terus kita sakit, ya gak apa-apa. Terima. Bagaimana kalau ditakdirkan sakit? Ridho dulu Pak. Terima dulu takdir. Baru istighfar. Baru bersyukur. Sakit gigi yang sakitnya cuma satu. Iya kan? Jangan sampai lupa mensyukuri. Ada jerawat di hidung. Sibuk aja mikirin jerawat, lupa nyukurin hidung. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah jerawatnya kecil. Coba kalau jerawat lebih gede dari hidung. Nah berat. Bagaimana kalau hilang dompet, sabar atau syukur? Berat jawabnya ya. Nyebut syukur takut kejadian. Nyebut sabar takut salah. Ya sabar ya syukur. Untuk hilang dompetnya sabar. Untuk yang tidak hilangnya syukur. Banyak mana yang hilang dengan yang gak hilang? Alhamdulillah yang hilang dompetnya aja, enggak sama celananya. Bagaimana kalau hilang sama celananya? Udah, jangan kemana-mana pikirannya. Untung kita nggak kebawa oleh copet, ya kan? Masih ingat nih tambahan bonus aja. Si Kabayan beli motor. Hitung. Ini saya punya motor baru. Ceritain. Istrinya di dapur lagi masak. Gak mau keluar. Akibatnya Kabayan ke dapur. Sini Hitung, lihat nih motor baru. Pas udah keluar, motor tidak ada. Si Kabayan bersyukur luar biasa. Ditanya oleh istrinya, kenapa motor hilang? Syukur. Untung saya sudah turun. Gitu. Ini berat. Ini tingkat tinggi ya. Maaf. Telat memang. Ngerti enggak? Bingung ya enggak? Saya juga dari dulu cerita ini membuat saya bingung. Siapa ini yang ngaconya ya enggak? Jangan-jangan yang ceramah ini. Terima kasih hadirin.
Sudah hampir jam 9. Astagfirullahaladzim. Apakah Allah sedang melihat kita? Ceramah ini didengar tidak? Ini selama ceramah ada yang ingat, ada yang lupa, tidak semuanya selamat nih ceramah ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memilihkan hanya yang manfaat saja. Kita akan baca Fatihah, ayat kursi sambil sedekah, ya. Saudara kita di Sumatera, semoga rezeki yang Allah titipkan kepada kita manfaat untuk saudara kita. Silakan kita baca Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Syahid, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang Maha Agung, tidak mungkin kami bisa mengenalmu, meyakinimu, kecuali Engkau yang menguatkan iman kami. Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus ya Allah, wa qalban khashi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami hati yang khusyuk,
hati yang selalu ingat padamu, hati yang tidak berharap dari siapapun selain hanya berharap padamu, hati yang tidak takut kecuali takut engkau tidak ridho, takut engkau murka, takut tidak bisa pulang kepadamu. Jangan biarkan di hati ini ada cinta yang membara, ya Allah, selain cinta kepadamu. Jangan biarkan hati kami merasakan rindu yang menggebu, kecuali rindu, ya Allah, rindu ingin pulang padamu, ingin berjumpa denganmu, ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami di dunia ini benar-benar menjadi ahlul yakin, ahlul ta'at, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu agar kami tahu apa yang Engkau sukai, dan berikan kepada kami kemampuan agar sepanjang hidup ini hanya di jalan yang Engkau sukai. Jangan biarkan kami berpaling darimu, ya Allah. Jangan biarkan kami mengetuk selain pintumu. Jangan biarkan kami menapaki jalan selain jalanmu, ya Allah. Jangan biarkan kami berharap kecuali harap hanya padamu. Tutup, ya Allah, semua pintu selain pintumu, ya Allah. Wahai yang Maha Menatap, golongkan kami menjadi orang yang merasakan indahnya mencintaimu. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Kami mohon cintamu, ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Berikan kami ilmu, petunjuk, amal yang dapat menyampaikan kami kepada cintamu. Wahai Allah yang Maha Mendengar, jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, akhlakul karimah, doa yang Engkau ijabah, lahir batin sehat walafiat. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah, dan berikan kemampuan bagi kami menjadi ahli sedekah. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran. Jangan biarkan sehari pun lepas dari Quran-Mu. Mudahkan kami memahami Quran-Mu, mengamalkannya, mendakwahkannya, hanya karena Engkau. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan biarkan satu pun jamaah yang hidupnya resah kecuali Engkau tentramkan, yang memiliki aib dan dosa kecuali Engkau hapuskan, yang belum berjodoh kecuali Engkau berikan jodoh terbaik, yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan, yang dililit hutang dan kekurangan kecuali Engkau lepaskan dari hutang dan Engkau cukupi, yang dihimpit masalah kecuali Engkau lepaskan dari masalah, yang berhajat Engkau kabulkan hajatnya. Tolonglah saudara-saudara kami yang ditimpa bencana, ya Allah. Engkau menyaksikan segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadikan bencana ini penguat iman, penambah pahala, pengangkat derajat, penghapus semua dosa. Gantikan segala kehilangan dengan yang lebih baik. Ya Allah, lepaskan kami semua dari bala dan bencana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.